orang ada beli baju bola nih. Ini karena gue ambil contoh yang dulu ya. Dia beli baju bola satu, tapi ribet banget. Kalau ngikutin emosi, lu udah belinya ribet, mendingan ngapain gue layanin, tapi kan nggak bisa begitu. Halo Sobat Perminyakan, selamat datang dan kembali bersama kami para host Oil Kreatif di acara BHP Bincang Perminyakan. Nah, kali ini host yang akan menemani kalian di rumah, untuk sobat-sobat perminyakan yang ada di rumah, di perjalanan ataupun dimanapun kalian berada, ada saya sendiri di sini, Arnavan Marcelino dari angkatan 2018 dan juga ada teman saya di sini. Dan gue sendiri Billy Areseno dari Teknik Perminyakan 2018. Nah, Sel, gimana kalau misalnya kita langsung masuk ke topik utamanya? Soalnya gue udah penasaran banget nih sama topik yang akan kita bawain. Karena topik kan anak minyak yang punya bisnis. Betul. Karena kan notabene anak minyak kita selalu kuliah di satu jurusan yang notabene harus dicemplung di satu topik itu kan. Nah, gimana Sel kata lo? Langsung masuk topiknya nggak? Kalau menurut gue sabar dulu, Bill. Okay. Ini sebelum kita masuk ke topik utama ini, yang tadi topiknya apa? Anak minyak yang punya bisnis. Anak minyak yang punya bisnis. Nah, sekarang tuh udah ada tamu spesial yang datang ke sini, abang kita, salah satu alumni juga dari kita, Bang Radian, angkatan 2010. Beliau ini adalah salah satu yang memegang jabatan direktur di PT Global Jaya. Global Bara Mandiri. Oh, Global Bara Mandiri. Oke. Ya, dan itu juga sangat berhubungan dengan tema yang akan kita bawa gitu. Oke, sip. Mungkin pertama abang mau memperkenalkan diri lebih dalam lagi, Bang. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk invitation-nya. Merasa ini juga nih terharu. Udah kayak orang bener aja kita. Jadi bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Radian. Saya alumni Teknik Perminyakan Universitas Trisakti angkatan 2010. Oke. Nggak jauh lah kita, cuma 8 tahun lagi. Deket lah Bang sebenarnya. Deket. Nah, Abang tadi nama Bang Radian angkatan 2010. Abang tinggal di mana, Bang? Tinggal di daerah Kuningan. Tinggal di daerah Kuningan. Ya, nyari yang deket dari kantor lah. Gitu. Oke, langsung masuk pertanyaan ya. Boleh. Oke. Jadi gini Bang, sebelum kita masuk ke topik utamanya, sebenarnya kami dan sobat-sobat perminyakan yang nonton nanti itu pengen mengetahui tentang hal-hal apa sih nih Bang yang paling mengesankan di Abang kuliah di saat perminyakan Trisakti? Nostalgia sedikit ya. Iya. Oh, ini harus diingat-ingat flashback dulu berapa tahun ya? 8 tahun udah lalu. Gue lulus itu tahun 2014. Berarti sekitar 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. Kalau semenjak lulus 7 tahun. 7 tahun yang lalu, masuk ya sekitar 11 tahun yang lalu. Yang paling berkesan pasti pertama dulu di angkatan itu banyak teman-teman senior semua. Apalagi mungkin zaman gue dulu kan masih offline semuanya. Mungkin nggak tahu adik-adik yang sekarang masih online kali ya, nggak ngerasa vibe ngumpulnya apa segala macem. Yang paling ngangenin sih pasti suasana kampus lah. Suasana kampus ngumpul sama teman-teman. Karena social interaction lah yang paling berkesan sih kalau buat gue gitu. Abang ada terakhir kali ngumpul nggak Bang sama teman-teman Abang 2010 terutamanya? Makin kesini makin jarang. Karena pada punya kesibukan masing-masing. Apalagi udah nggak satu bidang nih sekarang. Maupun yang satu bidang aja ngumpulnya udah susah kan. Apalagi sekarang udah jarang. Mungkin terakhir paling kalau ada teman-teman yang misalkan ada waktunya kita bisa ngumpul datang ke rumah apa segala macem, atau kita ngumpul di luar. Paling adalah beberapa teman yang datang paling kalau nggak salah sekitar 1 bulan lalu itu juga. Dan itu nggak banyak pasti. Gitu. Oke, Bang. Bener sih Bang, emang makin kesini tuh emang juga makin jarang buat kumpul karena ya terbatas sekarang, waktu kan Covid juga sebenarnya Bang ya. Iya, terutama juga mungkin abang-abang pasti udah pada sibuk masing-masing kan. Iya, betul. Yang sudah di tempatnya masing-masing yang alhamdulillah sama juga karena kan yang sekarang kita undang Bang Radian 2010 udah sukses lah di bidangnya gitu. Tapi sebelumnya gini Bang, sebelumnya terima kasih Abang udah nyempatin waktu nih Bang, di sini acara
proker himpunan ini bang, namanya channel itu adalah Oil Kreatif ya bang. Nah temanya di YouTube itu adalah BHP, Bincangan Perminyakan, kayak gitu bang. Kalau boleh langsung masuk lagi nih bang, kan Gimana? kita berhubungan dengan tema kita bang, yang anak minyak yang punya bisnis bang. Yang kita tahu di sini kan bisnisnya abang nih mungkin di luar dari perminyakan bang. Betul. Nah kalau kita boleh tahu lagi bang sama sobat-sobat perminyakan yang di rumah mau tahu lagi, kesibukan apa bisnis apa sih bang sebenarnya abang sedang jalani sekarang gitu bang? Iya, masih nggak keluar dari fakultas kita nih. Iya betul. Jadi masih bidang energi juga. Kebetulan tapi di bidangnya di batu bara gitu. Jadi kalau secara teknis sih pasti lebih mudah lah dari perminyakan kan, karena barangnya udah kelihatan, tinggal dikeruk, diangkut, dijual. Tapi kurang lebih sama lah, masih bidang energi juga, batu bara. Jadi ya nggak terlalu inilah. Udah terlalu jauh ya bang ya dari bidang-bidang jurusan bang ya. Perminyakan. Masih beririsan gitu lah bang ya. Iya, melencengnya nggak jauh-jauh. Nggak jauh banget. Nah sebenarnya gini bang, cuman abang di sekarang maksudnya di posisi apa nih bang? Jadi di sekarang di batu bara ini dan abang ngapain sih bang di sana bang? Karena kan pasti saya, Marsha dan teman-teman sobat perminyakan yang nonton ini bang, itu pengen tahu nih bang apa sih kesibukannya abang sekarang? Oke. Kalau tugas di kantor sih sebagai salah satu direksi memang di kantor di perusahaan batu bara. Kita kalau kerja di kantor tuh memang nggak bisa monoton. Kadang semua dinamis, apalagi dunia bisnis ini kan sangat-sangat dinamis. Gitu. Dan tanggung jawab nggak cuma ada di kantor pusat di Jakarta, pasti juga di lapangan, di project kita di site. Nah itu yang benar-benar kita harus taking care mereka semua. Day to day yang kita harus kontrol semua. Nggak cuman istilahnya di level atas, tapi juga di bawah kita benar-benar harus perhatikan. Karena ujung tombak kita sebetulnya nggak ada di lapangan nih. Iya, betul. Mereka yang harus kita perhatikan dengan baik sebetulnya. Gimana kelancaran produksi. Karena kan ujung-ujungnya untuk kepentingan perusahaan. Secara garis besar. Ya kurang lebih kalau gue memang nggak terlalu banyak menghabiskan waktu di kantor, pasti lebih banyak di luar berurusan sama partner-partner yang memang sekarang sudah bekerja sama, seperti buyer-buyer kita, instansi pemerintahan yang terkait, udah gitu sama kontraktor, ada konsultan apa semua dan segala macam. Paling gue lebih banyak berurusan sama mereka kayak gitu. Oh, berarti abang ini juga kan abang tadi ngomong nggak selalu di kantor ya bang ya? Iya. Itu berkala, berarti abang berkala untuk jadwal ke lapangan ya bang? Tergantung kebutuhan. Memang ada waktu-waktu tertentu yang mengharuskan gue harus ke lapangan pun, ya kita harus terjun. Istilahnya nggak boleh ngebos lah. Iya. Di Jakarta meskipun dengan posisi seperti ini, cuman kita nggak mau turun ke lapangan, nggak berani kotor, mungkin kita nggak mau berani nyoba apa yang kalaupun kadang-kadang kalaupun kita harus turun ngobrol sama operator alat berat yang tukang isi solar, makan bareng mereka pun nggak jadi masalah. Mandi gini, kalau di lapangan itu nggak bisa mandinya tuh berharap bersih, tidurnya bersih. Nyamuknya juga ukurannya beda, nyamuk Kalimantan sama nyamuk di Jakarta gitu kan. Air juga nggak berharap bersih, air kuning nggak apa-apa, dinikmatin aja. Nah sebenarnya ternyata rezekinya kan dari situ. Betul, setuju banget. Tapi memang berarti kesimpulannya kalau bisa saya ambil, berarti kesimpulannya ya ini mungkin sedikit tips lah dari Bang Raden bahwa kalau misalnya kita lagi bekerja di dunia real, itu kita nggak boleh yang dinamakan memandang ya bang ya. Betul. Iya kan, sampai tadi bosan Bang Raden sendiri beliau bilang bahwa sampai mandi bareng, apa maksudnya makan bareng. Oh itu agak beda. Mandi bareng agak beda. Bukan mandi bareng. Berbarengan waktunya mungkin. Suasananya. Fasilitas yang sama. Fasilitas sama. Bukan mandi bareng. Bukan mandi bareng, beda. Tolong. Oke. Tapi gini bang. Abang selain di direksi ini bang, ada kesibukan bisnis nggak bang di luar abang direksi ini? Buat sekarang yang memang lagi fokus masih di sini. Yang lain-lain mungkin aktif di komunitas-komunitas saja. Karena kebetulan hobi golf. Hobi golf. Ini tanggal mungkin minggu depan nih ngumpul sama abang-abang dan kakak-kakak dari angkatan 80 sampai angkatan 2010-an. Asik. Kita bikin ya golf bareng lah akhir tahun kayak gitu. Paling aktif di situ. Di mana bang kalau boleh tahu golfnya bang?
Golf itu belajar justru dari SMA akhir ya awal-awal kuliah terus. Dulu nggak kayak sekarang. Iya, benar. Dulu itu sepi, nggak ada temen orang tua semua. Jadi kalau ngeliat main golf itu tuh kayaknya olahraga apa ini orang tua ini kan. Cuman sekarang lihat semenjak COVID lah terutama kalau gue perhatiin sih memang orang jadi banyak banget nih sekarang yang main golf. Jadi gue merasa nggak menyesal dan nggak telat lah mulainya. Iya, malah duluan bang. Malah duluan, nggak ngikutin hyping sekarang. Iya. Kalau kata sekarang kan apa COVID golfer. COVID golfer. Iya. Tapi sebenarnya abang punya jiwa entrepreneur bang, walaupun dari kuliah atau. Iya, jadi gini sebenarnya di perusahaan ini dibangun sudah lama dari orang tua. Dan memang semenjak lulus kuliah pun nggak langsung ke sini. Langsung terjun bang? Nggak langsung. Jadi waktu itu alhamdulillahnya memang pada saat masih tugas akhir segala macem itu udah adalah salah satu perusahaan yang memang hire kita. Itu waktu itu perusahaan geothermal. Geothermal. Kita coba di situ jadi karyawan dulu. Jadi kita bener-bener tahu lah gimana rasanya jadi karyawan, disuruh-suruh sama bos, datang sebelum jam kerja, istilahnya buka kunci kantor, nutup kunci kantor, datang paling duluan, pulang paling belakangan. Tapi dengan begitu kita lebih appreciate ya, lebih appreciate ketika kita duduk di satu posisi, kita akan lebih appreciate sama bawahan kita, sama karyawan-karyawan kita. Kalau berbicara masalah entrepreneurship, jiwa itu mungkin nggak tahu, mungkin secara genetik ada turun-temurun, tapi dari keluarga sendiri sih tidak pernah memaksakan harus jadi pengusaha seperti ini, enggak, karena itu semua memang datangnya dari diri sendiri. Betul. Jadi ada satu cerita yang lucu. Jadi dulu itu segala usaha dicoba lebih kepada membangun mental. Jadi pada saat waktu dulu itu zaman kuliah nih, inget banget, ini satu kisah lucu itu. Dulu zamannya ini apa namanya baju bola yang KW. Dulu masih ada zamannya Kaskus. Ini bang Great Ori. Awalnya itu lucu. Jadi ada satu abang sepupu. Kebetulan beliau ini anak perminyakan juga. Anak Trisakti juga, jurusan geologi tahun 2006. Jadi dia bilang, lo bantuin gue lah, kata dia. Kita coba nih iseng-iseng jualin baju bola, karena kan rame, semua kita senang baju bola. Apalagi dulu di jurusan kita sendiri kan pasti ada tuh kita main bola sama abang-abang kita segala macam kan. Apalagi dulu memang dari SMP, SMA tuh seneng mainnya main bola sama main futsal. Nah pada saat itu iseng, ini aja dulu zamannya BBM ya, BBM kita broadcast message segala macam. Kok banyak ternyata peminatnya. Awal dari situ akhirnya sebenarnya konsepnya konsep dagang aja. Kita punya satu barang jual modal sekian, kita mau ngambil untung berapa itu yang kita jual. Kayak gitu. Pada dulu sih kejual satu aja udah seneng. Tapi dari situ kok banyak akhirnya mempelajarin gimana nih caranya gitu kan. Akhirnya mulai ngambil, tawarinlah ke teman-teman SMP, ke teman-teman SMA yang main bola, ikut klub di luar, ikut orang, tawarinlah teman-teman. Baju asli tapi harga murah kan gitu. Orang kita kan yang penting tampilannya asli dulu, semua tapi harganya miring gitu kan. Nah kayak gitu akhirnya banyak peminatnya. Nah mulai dari situ kecil-kecil. Pada intinya tuh apa? Intinya tapi banyak pelajaran yang diambil dari situ gitu. Pertama kita tahu lah mungkin majority atau anak-anak Trisakti ini yang berkemampuan cukup. Dalam artian kalau kita cuma mau kuliah terima uang jajan aja udah cukup. Mau buat main kayak buat apa segala macam cukup. Cuman pada saat itu mental yang mau dibangun kalau dari diri gue sendiri itu memang gimana caranya kita mengapresiasi uang kecil. Gimana caranya kita mengapresiasi kalau kita mau jadi pedagang tuh pembeli adalah raja tuh seperti apa sih. Kadang kayak gini lucunya. Orang ada beli baju bola nih. Ini karena gue ambil contoh yang dulu ya. Dia beli baju bola satu tapi ribet banget. Kalau ngikutin emosi, lu udah belinya ribet, mendingan ngapain gue layanin, tapi kan nggak bisa begitu. Tapi di situ kita belajar, oh gini caranya gitu loh. Karena orang itu macam-macam. Cuman karena kita punya mindset itu pembeli adalah raja, mau gimana kita harus layanin. Dari situ ketika kita tahu, di situ kita bisa appreciate orang. Oh beginilah caranya. Jadi
buat gue sih untuk bisnis secara makro pun sama aja. Contoh banyak sekarang misalnya orang jualan kopi, jualan apa, nggak dipandang dari harga. Cuman kalau dia beli itu kan untuk profit kita, ya kita harus hargain dia. Disitulah dapat ilmunya tuh gimana cara menghargai orang tuh dari situ. Menghargai untuk nyari uang tuh susah ternyata. Kita memposisikan oke lah, nggak usah kita mikirin karena orang tua kita. Dari diri kita sendiri aja untuk usaha tuh ternyata nggak mudah dan semua itu harus diperjuangkan. Bener banget. Wah keren banget. Iya. Kayak gitu. Keren banget sih Bang tipsnya. Kalau dari yang abang telah omongin nih bang ya, emang di kita tuh udah berkuliahan nggak bisa kayak fokus untuk satu jurusannya, kita bakal kerja di situ bang sebenarnya. Jadi kita harus kayak ngebuka apa ya? Skill ya? Iya, skill dan fokus-fokus yang lain gitu bang, di bidang yang lain, karena kita nggak ada yang tahu ke depannya kita bakal kerja di bidangnya kita sekarang ini atau tidak sebenarnya. Jadi untuk sobat-sobat penyiaran lainnya jangan takut untuk nyoba kita di bidang lain gitu. Nggak harus selalu tentang jurusan kita terus gitu, terus-menerus. Betul. Kalau waktu itu gue pernah dapet tepatnya dari adalah petua, salah satu petua juga lah, ya kan. Jadi ketika kita tidak dapat skill atau yang kita jurusan sekarang ini, apapun kuliahnya ya, jurusannya ya, kita sebenarnya masih banyak banget kolam. Artinya apa? Kolam-kolam tersebut itu ada misalnya, contoh Bang Radian, ada bisnisnya, ada pekerjaannya, maksudnya banyak lah kolam-kolam. Jadi nggak selalu terpaku, gue harus diperminyakan banget nih gitu, atau mungkin jurusan-jurusan lain gitu. Jadi artinya adalah kita harus membuka pikiran kita lebih lebar karena kita kan mahasiswa dan mahasiswi, jadi kita harus berpikir secara kritis gitu untuk future kita gitu. Bener kan ya? Ya intinya sih jangan takut gagal, jangan takut salah, apalagi masih muda ya harus banyak hal yang dieksplor. Dalam artian bukan dieksplor, oh udahlah gue bandel aja sekalian nanti akan sukses juga, nanti enggak. Cuma dalam artian kalau kita nggak nyoba kita nggak akan tahu kan. Gimana gitu. Itu aja kalau gagal uang gagal ya bang. Iya. Uang sekolah. Iya. Cuman keren banget dari Bang Radian terus ngomongnya keren. Sama ini juga sih, tadi kan udah diomongin Bang Radian kan tentang apa namanya, untuk kalau kita bisnis apa aja yang harus kita fokuskan untuk kedepannya. Nah itu kan banyak kan sekarang bang yang kita cuma sekedar ikut-ikutan aja bang, kayak orang lagi buka kopi banyak sana sini, akhirnya ya udah kita ikutan kopi sana sini, orang lagi apa kita ikutan. Nah itu sebenarnya dari kita sendiri tuh gimana sih bang, harus memilih fokus yang mana gitu yang sesuai sama kita tuh bang? Kalau dari gue sebenarnya gini, bisnis apapun, kalau orang dagang nih, yang penting ada cuan, jalan. Ya dong, buat apa kita dagang tapi kita nggak untung, mau ngapain ya kan? Udah capek tapi nggak ada penghargaannya, buat apa? Gue ambil satu contoh begini. Waktu gue dulu S2 di Singapura, ada satu sahabat gue, dia itu usaha keluarganya punya pabrik tahu. Pabrik tahu ini udah berjalan lama 40 tahun tapi kok kelihatannya stagnan. Dia besar di daerah Bandung, di Lembang. Pada saat itu dia datang, dia minta saran apa segala macam. Karena gue orangnya suka ide, suka banyak ide, suka mengkonsepkan sesuatu. Gue bilang gini, ya udah, kalau memang lo mau gue kasih tahu, lo pasti capek. Nah, jadi kalau jadi pengusaha tuh nggak bisa kalau misalkan nggak mau capek. Itu hal yang paling pertama yang harus dihadapin itu pasti capek. Karena kan kalau jadi pengusaha gitu kan waktunya beda sama karyawan. Jam 7 sampai jam 5 misalkan. Kalau kita kan enggak, 24 jam. 24/7 lah. 24/7. Dan sampai minggu balik lagi sini nggak boleh capek gitu. Dan mindset itu yang harus kita tanamkan, itu yang pertama. Yang kedua, jangan takut rugi. Karena kalau takut rugi, ya susah, nggak jalan-jalan, nggak bergerak kita. Kita mau bisnis, mau dagang, tapi takut rugi duluan. Mau gimana? Orang kita dagang pasti ngeluarin modal dulu dong. Belum tentu nih banyak yang beli atau enggak kan gitu. Singkat cerita, pada saat dia datang, kebetulan ada punya satu networking. Jadi gue bilang gini, ya udah, ini barang lu. Waktu itu pas awal COVID, pabrik itu udah hampir, dia punya 2 cabang, udah banyak karyawan yang hampir mau di layoff apa segala macam. Gue bilang gini, ya udah, mungkin ini bisa ada jalan keluar. Gue bilang, kita coba pasarin di Jakarta. Gue coba marketin itu di Jakarta. Padahal kalau dilihat nih, lulusan teknik perminyakan, bisnis bidang energi, kok dagang tahu juga. Dulu jualan baju bola kan udah nggak nyambung tuh. Cuman nanti bisa ditangkap itu mindset ternyata yang paling penting di situ. Akhirnya kita coba masuk ke supermarket.
Waktu itu supermarket ini sebut merek nggak apa-apa kan? Nggak ada sponsor Nggak di sini apa-apa, kan? masih aman. Waktu itu di Kemci. Kebetulan ada kenalan di sana, masukin ke Kemci supaya ngangkat. Ini kan marketing sedikit. Jadi si produk tahu itu udah bisa masuk Jakarta, kita blasting juga di sosial media karena itu kita mau guide pasar sebesar-besarnya karena kan waktu itu juga COVID awal-awal orang semua ngeri lah keluar rumah, peraturan pemerintah juga seperti itu. Alhamdulillah singkat cerita dengan apa yang kita set dengan niat baiknya semua kita teamwork juga itu berhasil. Pabrik nggak jadi tutup, malah karyawan di sana makin ramai, produksi terus meningkat, supply ke Jakarta juga waktu itu alhamdulillah cukup gila-gilaan. Itu hampir per bulan itu kita jual hampir 5.000 produk. Jadi sales kita 3 bulan, omset baru berapa bulan itu udah ratusan juta. Makanya di situ ya kadang kayak gitu. Itu satu kesenangan tersendiri dalam artian ternyata yang mahal itu idenya. Nah, kenapa tadi gue agak singgung sedikit tentang networking? Sesuai tadi apa yang kata lo ya, maksudnya bukan yang nggak boleh fokus di satu bidang. Fokus itu bagus. Cuman memperbanyak teman itu juga nggak kalah penting. Karena waktu dulu gue kuliah, temen nggak, istilahnya satu kampus setiap jurusan pasti gue ada temennya gitu loh. Karena apa? Karena kita ketika hidup masuk ke dunia real, itu contoh di sekarang ya, di batubara itu nggak cuma bersinggungan tentang teknis saja. Kita gimana caranya kita harus bersinggungan dengan legal, perizinan apa segala macam, gimana kita bersinggungan dengan instansi terkait, sosial kita juga harus bisa. Itu kan ilmunya kadang nggak ada di situ. Nah itu ketika networking itu kenapa penting kayak gitu. Jadi ketika networking banyak, ketika kita ada apa-apa tuh gampang. Itu networking itu pentingnya seperti itu. Contoh, ini kayak ada yang tadi gue cerita, golf ini dari angkatan 80 sampai 2010 ini nggak semuanya perminyakan. Ada yang juga di bidang batu bara, ada yang di bidang properti, apa-apa segala macam. Ya itu dia bener lah. Kita nggak akan pernah tahu, tapi intinya gitu, kita jangan istilahnya jangan malu untuk membuka diri berteman dengan siapapun. Ya kita juga harus bisa memilih nih orang, dengan kita berteman sama orang ini ya kita harus bisa sama-sama istilahnya saling kasih benefit lah. Iya betul. Sama kan pasti kalian nih punya insight, oh karena gue lahir duluan dan belajar duluan aja makanya gue bisa ngasih tahu sesuatu. Mungkin kalau dibalik juga gantian. Kayak gitulah kurang lebih. Amin sih Bang. Amin, boleh sih. Amin. Kalau yang tentang networking tadi sih Bang itu betul banget sih Bang. Soalnya saya juga pernah dikasih omongan sama mama saya Bang kalau kita tuh harus ngobrol sama siapa aja gitu Bang. Karena misalkan aja kita ngobrol sama kuli, mungkin kita bakal dapat ilmu kuli Bang, tapi kita nggak bakal dapat ilmu bos. Tapi kalau kita ngomong sama bos, mungkin kita bakal dapat ilmu si bos, tapi kita nggak bakal dapat ilmu dari si kuli ini Bang, di lapangan langsung Bang. Jadi jangan takut untuk ngomong sama siapa aja, beranikan diri, buka diri lah untuk siapa aja. Betul. Kurang lebih gitu sih. Nah benar tuh kata dari Bang Radian dan Bang Marsha, jadi dapat simpulkan bahwa kita harus berteman sama siapa aja, karena ketika kita berteman dari atas sampai bawah kita dapat semua ilmunya. Betul. Kayak gitu. Nah, Bang, balik lagi ke topik Bang. Siap. Jadi apa nih Bang? Bang merintis bisnis apa nih yang Abang bilang makro tadi? Iya, kalau secara pasti gini, ini kayak di yang lagi dijalanin sekarang di bisnis bidang energi di batubara ini memang merintis dari nol, dalam artian ikut mendampingi lah bagaimana family business ini kita rintis dari awal. Bagaimana ternyata nggak semudah itu gitu loh. Ternyata contoh lah baju bola begitu. Tahu semakin besar sekarang ke bidang ini, oh ternyata tantangannya masing-masing. Tapi semua itu nggak ada yang nggak bisa dipelajarin. Semua itu bisa dipelajarin. Nah makanya mulai dari sisi legalnya, terutama sosial. Karena kita orang dari luar masuk ke daerah mereka. Rata-rata mereka orang Dayak, gimana kita bisa merangkul mereka dengan culture yang berbeda. Kita ngasih pengertian kepada mereka ya untuk kepentingan. Jadi bisnis itu nggak semata-mata tentang uang. Jadi gimana kita bisa memberikan impact yang positif juga untuk masyarakat sekitar di sana. Iya betul. Kayak gitu. Jadi kalau bicara secara makro, wah kalau dijabarin nih bisa sampai besok kayaknya kalau gua presentasi ini karena gue seneng gitu loh. Bicaranya. Cuman secara garis besar kurang lebih yang bisa gue sampaikan seperti itu. Dalam artian merintis ini nggak mudah, tapi
kita bener-bener harus modal utama menurut gue itu harus punya mental yang kuat. Mental yang kuat dalam artian istilahnya nih kalau kita jadi petinju, kita dipukulin 1000 kali, kita jatuh 10 kali, kita harus bisa bangun 11 kali gitu loh. Jadi karena kan itu bukan serta-merta fisik, karena kalau mental kita kuat, otomatis pasti kita harus bisa bangkit lagi lah. Kayak gitu. Dan tantangannya nggak besar. Betul. Di umur gue sekarang, gue jarang ngadepin umur-umur yang sebaya nih. Jujur, pasti ngadepinnya yang udah punya anak seumuran gue juga lagi kan. Tapi gimana caranya kita bisa gain trust-nya mereka. Bagaimana kita nggak dipandang cuman, dia kerja di sini karena ini nih. Tapi kita harus bisa membuktikan juga kalau kita ada isinya gitu loh. Kita nggak bisa sembarangan ngomong. Nah itu mesti dijaga. Semua harus dipelajarin. Kayak gitu. Betul sih Bang. Kalau boleh saya tahu lagi Bang, lebih dalam lagi Bang. Iya. Tentang yang Abang putuskan kan Bang. Ini kan Abang memutuskan untuk tidak memilih di luar bidang yang Abang kuliah Bang. Itu kenapa Abang lebih memilih untuk itu Bang daripada stay di dunia migas gitu Bang? Oke. Ini menarik sih Bang. Sebetulnya simple jawabannya. Pasti karena keadaan. Karena keadaannya begini bro. Jadi pada saat waktu itu lulus 2014 itu harga minyak drop sehabis-habisnya. Iya 14-15. Iya, Nah itu juga kenapa kita harus jadi orang yang adaptif. Dalam artian kita jangan pragmatis sekali lah untuk pokoknya gue maunya ini ya ini gitu loh. Cuman kita harus tahu nih perkembangan di luar seperti apa. Makanya wawasan itu penting gitu loh. Kita balik lagi kan akhirnya networking kita ngobrol sama orang. Lu gimana? Kan anak sipil begini, anak-anak tambang, anak-anak geologi, anak-anak ini begini. Kita harus tahu perkembangan di luar itu akan seperti apa. Nah akhirnya setelah itu dijalanin semua, kita cari informasi segala macem, diputuskan ke sini. Nah itu dia, kalau udah ngambil satu kesimpulan jangan pelin-pelan. Betul. Karena persistence tuh, komitmen dan konsistensi itu penting. Jadi jangan istilahnya maunya untungnya doang. Nanti kalau udah rugi gue cabut tempat lain, nggak bisa kayak gitu. Karena harus diselesaikan. Jadi kita pasti harus punya target terus. Pokoknya targetnya ini terus kalau sudah tercapai. Intinya simple. Jadi pengusaha kenapa gue? Intinya pengen punya banyak uang. Betul sih Bang. Karena gue berpikir kalau gue jadi karyawan atau pegawai pemerintah, kalau gue mau kaya pasti gue korupsi nanti. Iya kan? Makanya gue mau kaya, gue harus jadi pengusaha. Gimana caranya itu harus belajar. Intinya kayak gitu. Nah, bosan Abang kan udah bilang harus belajar ya Bang kan ya? Iya. Nah, Bang, kan kami masih mahasiswa dan sobat-sobat perminyakan nih yang nonton ini sekarang pengen tahu nih Bang. Iya. Apa nih Bang tips and trick membangun bisnis, apa menjadi networking juga kayak gitu loh. Karena itu kan sangat penting untuk di dunia real gitu loh Bang. Betul. Intinya gini, udah disinggung sih tadi. Maksudnya kalau gue harus ajarin, pokoknya ambil bisnisnya ini, bidang ini, itu susah. Karena semua orang punya passionnya masing-masing kan. Jadi pertama harus beranilah explore. Mengenal diri sendiri itu yang paling penting. Karena gimana kita mau tahu orang, mau kita kenal nih orang ini gimana sih sifatnya kalau kita nggak tahu diri kita sendiri. Pertama kita harus bisa mengenal diri kita sendiri. Kita harus memperkaya diri dengan wawasan. Banyak ngobrol sama orang. Networking itu penting. Gue rasa sih ya ditambah ya kalau sisi lainnya itu doa, selalu minta doa sama orang tua. Itu akan kebuka sih jalannya. Menurut gue akan begitu. Jadi seiring berjalannya waktu, asal kita punya strong will, mental yang kuat, pasti jadi lah insya Allah. Menurut gue ya. Selama yang gue jalanin sih kayak gitu. Kadang wajar sebagai manusia tuh, gila berat banget. Gue jujur aja kadang kalau ngerasa tekanan ini luar biasa gitu. Kadang kalau lagi, namanya manusia lagi suntuk dengan di usia segini kan, pengalaman yang sangat minim, menghadapi orang-orang yang seperti itu kan kadang gila nih gimana. Ya wajar lah kalau suntuk, susah, kadang mau nyerah itu wajar. Cuman kita harus ingat, ternyata untuk perjuangan kita sampai sini tuh gak mudah. Kenapa kita memutuskan sampai sini? Akhirnya kita harus flashback lagi. Akhirnya nggak bisa, harus bangkit lagi nih. Tips and triknya gitu. Kalian masih muda, explore lah sebanyak-banyaknya. Dunia ini luas, apalagi sekarang udah banyak terbantu ya sama dunia sosial media. Teman-teman ini dimanfaatkan semua dalam artian banyak kan. Kalian bisa berteman dengan siapapun, teman-teman di perminyakan, di fakultas-fakultas lain segala macam. Banyak sharing, banyak network itu pasti banyak insight-insight yang masuk lah.
Jadi ketika dari situ udah harus bisa decide dan intinya jangan takut. Harus berani. Harus Karena berani. kalau takut ya nggak gerak-gerak. Iya. Orang nggak ada mikir dari mana mulainya. Udah mulai aja dulu. Ntar juga pasti tahu jalannya. Contoh, bro, lu jalan ya ke sana ambil ini, buka maps dulu lewat mana. Ntar kalau mapsnya hilang, udahlah gue tahu jalan aja dulu. Ntar di jalan juga tahu. Bisa nanya orang di jalan. Betul. Nah intinya apa? Kan ada pepatah, malu bertanya saat di jalan. Kan gitu. Intinya apa? Kalau takut nanya aja kan kita stuck di tempat tuh pasti. Betul. Cuman kalau kita berani, kita apa pasti kita sampai. Intinya sih itu. Ya hal simpel. Wah keren banget sih dari Bang Radian. Itu bermanfaat buat kita dan teman-teman sobat perminyakan lainnya. Iya. Betul. Tapi kembali lagi Bang, sekali lagi kami Ya. berterima kasih sangat banyak. Sama-sama. Saya mengapresiasi Sama-sama. Marcel, Saya juga. Bang Radian Ya. datang ke sini. Siap. Mungkin lu ada yang lu tanya lagi Sal? Mungkin udah cukup sih bang. Udah Iya. cukup sih. Udah Bang, cukup juga. ya? Dan dari topik yang keren banget ini. Udah banyak banget yang bisa diambil juga Iya. kayaknya. Oke, mari kita tutup aja Boleh. acara BHP. Bijak Perminyakan.